Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponensial, yaitu pada mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA. Ya, sebelum memulai pelajaran kali ini, tak lupa marilah kita berdoa sebelum belajar agar apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahaminya dan bermanfaat untuk kita kelak selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran untuk pelajaran kali ini adalah mendeskripsikan sifat-sifat dari persamaan eksponensial. Jadi, nantinya yang akan kita pelajari ada 6 sifat. Tapi pada video kali ini saya akan membahas sifat 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk sifat 4, 5, dan 6 akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Untuk sifat yang pertama. Sifat yang pertama, di sini saya mulai dengan adanya beberapa soal. Di sini ada beberapa pertanyaan seperti misalnya yang A, silakan diperhatikan ya. Di sini ada soal yang A, 2 pangkat berapa ya ada 16, gitu kan. 2 pangkat berapa ada 16, pangkat berapa ya kira-kira? Nah, 2 pangkat 4 dia sama dengan 16. Jadi, kalau dirubah dia bisa menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. Perhatikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan dia sama. Baik bilangan pokoknya 2 atau bilangan pangkatnya 4. Gitu ya. Oke, next. Untuk soal yang B. 5 pangkat berapa ya ada 25? Ya, benar sekali. 5 pangkat 2 dia sama dengan 25. Berarti nantinya 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Oke, yang C sekarang. 10 pangkat berapa ya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 100.000. 10 pangkat berapa 100.000? Karena di sini nolnya ada 5, maka berarti 10 pangkat 5. Jadi spesial sekali untuk bilangan 10 ini. 10 pangkat 5 sama dengan 100.000. Jadi nantinya 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 5. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, next kita lanjut ke yang D. Yang D ini mirip, tetapi agak berbeda sedikit saja. Perhatikan sekarang. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 7. Maka X sama dengan berapa? Iya, kalian cek di sini. Perhatikan bahwa bilangan pokoknya dia kan sudah sama. Sama-sama 3. Ini X belum diketahui. Ini sudah ada 7. Berarti kalau bilangan pokoknya dia sudah sama, bisa disimpulkan bahwa bilangan pangkatnya dia juga sama. X sama dengan 7. Pintar sekali. Oke, soal selanjutnya untuk yang E. Hanya cukup dilihat saja sudah langsung tahu jawabannya. 7 pangkat X sama dengan 7 pangkat 3, maka X sama dengan 3. Benar sekali, karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti bilangan pangkatnya langsung disamakan saja. Secara bentuk umum akan berubah demikian. A pangkat X sama dengan A pangkat P, maka X sama dengan P. Ya, maka X sama dengan P. Perhatikan di sini bilangan pokoknya dia sudah sama. Ini untuk sifat yang pertama. Sebelum berlanjut ke sifat yang kedua, kita tarik kesimpulan dulu. Kesimpulan 1. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nilai Fx sama dengan P. Perhatikan bahwa di sini A-nya atau bilangan pokoknya dia sudah
sama. Maka bilangan pangkatnya dia juga pasti sama. Maka nilai fx sama dengan P, gitu ya. Sangat mudah sekali. Yang penting syaratnya adalah bilangan pokoknya dia sudah sama dan tidak boleh lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, kita berangkat lagi dari soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen 9 pangkat 3x sama dengan 27 pangkat x min 2. Seperti yang sudah kita pelajari baru saja di sifat yang pertama, syaratnya tadi bilangan pokoknya harus sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan bilangan pokoknya. Oke, kita cek dulu ya langkah-langkah mengerjakannya. Kita tulis soalnya dulu. 9 pangkat 3x sama dengan 27 pangkat x min 2. Oke, kita samakan bilangan pokoknya. 9 itu bisa dirubah menjadi 3 pangkat 2. Sedangkan 27 itu bisa dirubah menjadi 3 pangkat 3. Ya, jadi nantinya bilangan pokoknya dia menjadi sama, yaitu sama-sama 3. Keterangannya samakan bilangan pokok. Oke, langkah selanjutnya. Dengan menggunakan sifat eksponen, ya ini sudah dipelajari di kelas 9 ya. Jadi kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Ini pun demikian. Pangkatnya tinggal kita kalikan. 2 kali 3x, berarti dia pangkatnya jadi 6x. 3 kali x min 2, 3 kali x dia 3x, 3 kali min 2 dia min 6. Bilangan pokoknya dia tetap sama-sama 3. Oke. Selanjutnya, menggunakan sifat yang pertama tadi. Nah, karena bilangan pokoknya dia sudah sama, sama-sama 3, maka pangkatnya 6x dia akan sama dengan 3x min 6. Gitu ya. Menggunakan sifat yang pertama yang baru saja kita pelajari ya. Oke, selanjutnya tinggal kita kumpulkan saja yang ada variabel x dibawa ke kiri semua. Yang tidak ada atau hanya konstanta, kita biarkan dia di sebelah kanan. Oke, berarti 6x, 3x-nya dibawa ke kiri, berarti dia jadi tandanya minus. 6x dikurangi 3x, berarti dia jadi 3x. Min 6, berarti x sama dengan min 6 dibagi 3, sama dengan min 2. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah min 2. Gitu ya. Oke. Kita tarik kesimpulan untuk sifat yang kedua. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nilai fx dia sama dengan gx. Jadi hampir mirip dengan sifat yang nomor 1. Bedanya adalah kalau yang sifat yang pertama tadi, di sini dia fungsi, di sini dia konstanta. Tapi bilangan pokoknya sama, berarti fungsi itu sama dengan konstanta. Kalau di sifat yang kedua, bilangan pokoknya dia sudah sama, di sini pangkatnya fungsi, di sini pangkatnya juga fungsi. Berarti fungsi yang pertama akan sama dengan fungsi yang kedua. Gitu. Hampir mirip antara sifat satu dan sifat yang kedua. Cukup mudah bukan? Ya, kita lanjutkan ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, kita berangkat dari soal lagi. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen 3 pangkat x min 2 dan 7 pangkat x min 2. Loh, itu gimana ya? Bilangan pokoknya kan dia sudah bilangan prima. Dan dia tidak mungkin disamakan bilangan pokoknya, gitu kan ya. Kita cek, oh dia yang sama adalah pangkatnya, ya kan?
Oke, sekarang kita coba bagaimana langkah-langkah mengerjakannya. Kalau misalnya bilangan pokoknya ternyata dia sudah tidak sama. Oke, 3 pangkat X min 2 sama dengan 7 pangkat X min 2. Nah, disinilah mulainya. Perhatikan bahwa berapapun bilangannya ketika dia dipangkatkan 0, dia akan sama dengan 1. Jadi, misalnya X min 2 ini saya ganti 0, berarti nantinya kan 3 pangkat 0. Berapa? 1. Benar sekali. Untuk yang ruas kanan, misalnya X min 2 ini saya ganti 0, maka berarti jadinya 7 pangkat 0. Berapa 7 pangkat 0? 1. Benar sekali. Jadi, dua-duanya ini kita rubah menjadi 1. Caranya adalah dengan membuat 3 itu pangkat 0 dan 7 itu pangkat 0 juga. Berarti X min 2 itu saya rubah menjadi dia sama dengan 0. Kalau X min 2 dia sama dengan 0, berarti X dia sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya dia adalah 2. Gitu ya. Jadi ketika bilangan pokoknya dia sudah tidak sama dan tidak bisa disamakan, sedangkan bilangan pangkatnya dia sama, maka bisa dibuat bilangan pangkatnya itu dia sama dengan 0. Oke, kita tarik kesimpulan dulu. Kesimpulannya, jika A pangkat fx dan B pangkat fx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, maka fx dia sama dengan 0. Ya kan? Perhatikan di sini bahwa bentuknya bilangan pokoknya dia berbeda, yang satu A, yang satu B, tapi bilangan pangkatnya dia sama, sama-sama fx. Maka cara penyelesaiannya adalah fx dia disamakan dengan 0. Gitu ya. Itu untuk sifat yang ketiga dan kesimpulannya demikian. Untuk sifat yang keempat, 5, dan 6 kita akan ketemu lagi di next video. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan juga subscribe, ya kan? Oke, ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah untuk pembahasan sifat 4, 5, dan 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.